Baik, kita bahas persyaratan umum untuk masuk Sekdin, Poltekip atau Poltekim Kemenkumham. Persyaratan pertama itu jelas harus warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, pendidikan minimal SLTA sederajat. Pendidikan SLTA sederajat itu biasanya boleh SMA, SMK, MA gitu, pokoknya yang SMA sederajat ya. Terus yang ketiga, usia minimalnya itu 17 tahun dan maksimal 23 tahun, 0 bulan dan 0 hari. Pada awal pendaftaran tanggal 1 April 2023. Nah, dibuktikannya dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Jadi nggak boleh lebih dari 23 tahun, mau lebihnya sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan kan gak boleh. Jadi usianya juga gak boleh di bawah 17 tahun, 16 tahun, 11 bulan atau 16 tahun, 11 bulan, 29 hari. Intinya 17 tahun minimal, gak boleh di bawahnya dan gak boleh di atas 23 tahun meskipun lebih sehari, 2 hari atau sebulan, 2 bulan. Terus tinggi badannya laki-laki itu minimal 170 cm dan perempuan itu minimalnya 160 cm. Nah, kalau misalnya di bawah itu 100, misalnya laki-laki 169 cm, itu tuh nggak akan lolos ya. Dan kalian juga harusnya tahu, karena persyaratannya 170, daftarnya di bawah 170 otomatis dia bakal gugur atau nggak akan lolos gitu. Perempuan juga sama ya, tapi masih banyak banget yang nanyain ke aku, kalau misalnya 158 gimana kak, atau 159 gimana kak. Jangan kan beda 1 cm ya, beda 0,5 cm aja kalian nggak bisa lolos gitu. Jadi harus benar-benar minimal itu 160, jadi kalau bisa kalian itu 161, 62, 63 gitu ya, di atasnya lah. Terus berat badannya seimbang atau ideal berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan oleh tim medis. Nanti tuh jadi ada tes kesehatan, terus nanti diukur tinggi badan dan berat badannya, itu tuh harus ideal. Nah, cara ngitung berat badan ideal itu banyak banget kok, caranya di Google ya, ada banyak caranya. Yang kelima ini berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV atau AIDS, bebas narkoba, tidak pernah memakai kacamata dan atau softland, tidak tuli, tidak bisu, tidak buta warna, dan tidak pernah mengalami patah tulang. Terus yang keenam, bagi laki-laki tidak bertato atau bekas tato, jadi nggak boleh ada tato maupun bekas tatonya, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh punya tindik atau bekas tindik di telinga atau anggota badan lainnya, jadi nggak boleh punya tindik gitu. Laki-laki ya, laki-laki tuh nggak boleh punya tindik dimanapun, mau di hidung, di bibir, di lidah, di telinga, dimanapun nggak boleh ya. Dan bagi perempuan juga sama, tidak boleh bertato dan bekas tato. Jadi nggak boleh, misalnya kalian dulu punya tato atau pernah nato gitu ya, terus tapi udah dihapus gitu ya, tapi kan ada bekasnya gitu, tetap ya nggak boleh ya. Terus juga tidak memiliki tindik atau bekas tindik pada anggota badan lainnya selain telinga, dan tidak bertindik di telinga lebih dari 1 pasang. Jadi untuk perempuan juga bolehnya itu tindiknya di telinga aja 1 pasang, satu sini satu sini. Kalau misalnya lebih kayak apa sih, piercing gitu ya di atasnya atau di hidung, di lidah, di bibir gitu, itu nggak boleh. Jadi ya normal-normal aja gitu ya. 8. Belum pernah menikah baik secara negara maupun agama. Terus dibuktikannya dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat, dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Jadi kan nanti tuh kurang lebih ya pendidikannya tuh 4 tahun. Kalian gak boleh nikah pas lagi pendidikan atau lagi sekolah tuh ya. Tentunya juga kalian sebelumnya tuh gak boleh nikah, mau secara agama atau negara gitu. Maksudnya aku pengen dihalalin dulu gitu ya, gak boleh. Terus yang 9, bagi perempuan belum pernah melahirkan, dan bagi laki-laki belum pernah memiliki anak biologis. Jadi perempuan persyaratannya perempuan itu belum pernah melahirkan, dan laki-lakinya belum punya anak secara biologis. Terus yang nomor 10, bersedia ditempatkan pada UPT atau unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi beda kalau misalnya penjaga tahanan itu biasanya per wilayah ya. Misalnya kalian daftar wilayah Jawa Barat, itu biasanya ditempatinnya sekitar area Jawa Barat. Tapi kalau misalnya kalian daftar sekolah dinas ini, kalian itu bisa ditempatin di seluruh Indonesia. Contohnya adik kelas aku, dia tuh orang Jawa Barat, ditempatinnya di Papua. Jauh banget kan.
Pokoknya ditempatin itu seluruh Indonesia, dan kita juga nggak bisa milih dan nggak tahu mau ditempatin di mana ketika nanti kita misalnya udah lulus gitu. Nomor 11, tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan instansi atau perusahaan lain. Jadi kalian tuh benar-benar lagi nggak ikatan dinas atau bekerja di instansi lain atau di perusahaan lain. Jadi biar fokus deh kayaknya ya. Khusus bagi calon taruna-taruni formasi pegawai putra-putri Papua ini tuh atau Papua Barat harus memenuhi persyaratannya. Berisik banget. Jadi kita ganti tempat. Selain harus memenuhi persyaratan di atas angka 1 sampai 11 yang tadi, juga harus memenuhi persyaratan yang satu, mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat atau golongan ruang setinggi-tingginya pengatur muda tingkat 1 atau 2B. Dibuktikan dengan surat pengantar dari pejabat pimpinan tinggi unit eselon 2 atau kepala kantor wilayah. Jadi selain harus masuk ya umurnya minimal 17 dan maksimal 23 tahun, terus pangkatnya itu maksimal itu 2B gitu ya. 2. Tidak dalam proses pemeriksaan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani secara digital oleh sekretaris unit utama atau kepala biro atau kepala kantor wilayah melalui Sumakar. 3. Penilaian prestasi kerja pegawai atau PPKP tahun 2021 dan tahun 2022 minimal bernilai baik dan seluruh komponen atau unsur penilaian PPKP minimal baik. Khusus PPKP tahun 2021 dibuat menjadi 2 periode, yaitu periode 1 melalui aplikasi Simpel, periode 2 dibuat secara manual sesuai dengan ketentuan Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021. Dan untuk PPKP tahun 2022 dibuat 1 periode secara manual sesuai dengan ketentuan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Formatnya bisa kalian unduh pada laman catar.kemenkumham.go.id. 4. Bagi pegawai yang sedang menduduki jabatan fungsional bersedia mengundurkan diri dari jabatan fungsional setelah diterima sebagai calon taruna atau taruni. Nah, itu adalah persyaratan bagi kalian yang mau nanti mendaftar sekolah dinas, Poltekip atau Poltekim di Kemenkumham. Jadi, buat yang masih bingung atau masih punya pertanyaan, kalian bisa drop komentarnya ya. Jangan lupa like, komen, atau follow, atau subscribe. Makasih.